guys, kembali lagi ke channelnya Lupus Home. Hari ini kita akan bahas mengenai berbagai macam tentang karakter anjing ya. Jadi karena tuh gue tuh selalu berpikir, kok bisa ya gue bisa pelihara banyak anjing dengan karakter anjing yang berbeda-beda. Nah contohnya aja nih, misalnya gue punya anjing Choco yang memiliki karakternya tuh sombong, terus juga nggak bisa diatur. Ya udah gitu juga Choco tuh obedience juga kurang, terus juga nggak bisa diatur lah. Pokoknya Choco tuh memiliki karakter yang suka nyerang orang duluan gitu kan. Dan gue juga punya jenis anjing di rumah gue tuh anjing pitbull. Ya, anjing pitbull itu kan biasanya kan karakternya itu dia keras. Nah kalau anjing pitbull kebalikan dengan anjing Choco. Jadi anjing pitbull tuh walaupun dia keras, tapi dia memiliki obedience yang super bagus banget ya. Memiliki obedience yang bagus, walaupun keras dia tetap bisa nurut ya. Dia bisa mendekati ownernya dengan perhatiannya dia dan lain-lain gitu. Sedangkan Choco itu kan tipenya lebih ke cuek ya gitu. Dia cuek dan gak gitu peduli apapun yang ada di sini gitu. Nah kalau Lele, nah kalau Lele itu tipenya tuh ceria banget. Jadi Lele itu tuh tipenya tuh ya, Lele kan anjing pudelku. Nah ini anjing pudelku ini ya tipenya itu dia ceria banget, cheerful banget, dan dia tuh nggak suka gigit orang ya. Jadi memang dia tuh masih kayak anak-anak banget walaupun udah usianya hampir setahun. Nah jadi dari ketiga ras yang gue punya di rumah itu, anjing-anjing yang ada di rumah itu semua karakternya berbeda-beda. Kok bisa sih punya anjing dengan karakter berbeda-beda? Nah sebenarnya sih gampang aja ya. Kita punya anjing karakter berbeda-beda sih sebenarnya nggak susah gitu ngerawatnya, sama aja gitu. Tapi yang pasti pendekatannya itu justru berbeda ya. Maksudnya kalau seandainya anjing Choco itu pendekatannya seperti apa, terus kalau anjing pitbull juga pendekatannya seperti apa, dan kalau seandainya anjing pudel itu pendekatannya seperti apa. Jadi memang itu semuanya berbeda-beda gitu pendekatannya. Nah gimana caranya kita bisa tahu apa sih kunci-kuncinya supaya kita bisa menaklukkan hati anjing-anjing kita yang di rumah. Nah kayak gini kan dia lucu banget kan. Nah itu gimana kita bisa tahu gitu kan? Itu dengan pendekatan gitu. Sama aja gitu kalau kita seperti memiliki anak. Kita punya anak, misalnya kita punya anak ada 5. Kita punya anak 5. Dan itu kebanyakan karakter anak itu pasti setiap anak berbeda-beda ya, nggak ada yang sama ya. Kita punya 5 anak dan karakter di setiap anak itu pasti beda-beda. Bahkan kita menaklukkan hati anak pun juga pasti berbeda-beda gitu kan. Nggak sama gitu. Jadi memang kita kalau punya 5 anak itu pasti kita menaklukkannya dengan yang berbeda. Nah misalnya kalau anak kita tipenya keras, nggak bisa diatur, itu pasti dia punya tips-tipsnya atau cara-caranya gimana kita bisa mendekati anak kita. Jadi dia tuh bisa lebih nurut gitu sama kita sebagai orang tuanya. Nah misalnya anak kita satu lagi pemalu, introvert, terus dia nggak bisa ngomong gitu. Jadi kita sebagai orang tua tuh pasti punya trik-trik khusus untuk mendekatinya dengan anak-anak kita tuh bagaimana caranya. Jadi sama aja sih guys. Jadi kita walaupun punya 5 anak dengan karakter berbeda kan nggak mungkin kita buang kan. Jadi pasti kita rawat juga, kita didik juga, kita sayang juga. Sama seperti kita punya anjing yang banyak dan memiliki beberapa karakter, pasti kita tetap pelihara dan kita pasti cari tahu gimana cara mendekati anjing-anjing kita yang ada di rumah seperti itu. Nah jadi kalau bilang ke kalian, kan ada beberapa orang bilang kan kalau punya anjing banyak itu pasti repot ngurusnya, apalagi kalau anjingnya itu beda ras ya, beda jenis. Katanya itu susah banget ngurusinnya dan kita jadi agak bingung gimana caranya mendekati anjing kita yang berbeda ras. Sebenarnya sih gampang aja. Gimana kita mendekati anjing kita sama seperti gimana kita mendekati anak kita. Karena kebanyakan juga sebenarnya ya di luar sana tuh anak-anak orang tua juga tidak begitu dekat dengan anak-anaknya. Dikarenakan mereka tidak tahu gimana cara mendekati anaknya, tidak tahu triknya dan sebagainya. Sehingga kebanyakan anak-anak itu pasti dia lebih nyaman dengan orang lain dibandingkan kita gitu, orang tuanya. Terus anak itu juga lebih banyak cerita ke orang lain daripada kita. Nah itu kan sebenarnya sesuatu hal yang salah gitu kalau menurut aku ya. Kalau anak-anakku itu semuanya kalau ada apa-apa pasti cerita ke aku sebagai orang tuanya gitu, dan apapun yang mereka cerita kita tidak boleh menjudge kalau itu benar atau kita menjudge kalau itu salah gitu. Nah pola-pola asuh ini sebenarnya
tools untuk mendekatinya, kita tahu caranya gimana untuk supaya anak kita atau anjing kita itu bisa obedience terhadap kita. Dan semua itu tuh memang harus ada pendekatannya. Nggak bisa kita beli anjing tapi kita nggak pernah mendekati anjing kita, nggak pernah ngobrol sama anjing kita, atau nggak pernah main sama anjing kita, dan itu tentunya tidak akan kita bisa tahu apa yang anjing kita mau dan apa yang anjing kita inginkan gitu. Sama seperti anak juga, kita cuma ngelahirin anak tapi kita nggak pernah ngobrol sama anak, nggak pernah main sama anak, nggak pernah dekat sama anak, itu semua aja percuma, kita nggak akan bisa. Jadi anak itu hanya butuh ditemani orang tuanya, hanya butuh bermain bersama orang tuanya, dia pasti akan nurut sama kita. Sama seperti anjing juga, kita setiap hari main sama dia, itu lama-lama dia akan nurut sama kita juga gitu guys. Jadi poin hari ini yang gue sampaikan dalam konten hari ini adalah jangan pernah takut kita untuk memelihara berbagai jenis anjing atau berbagai ras anjing yang ada di rumah kita. Itu semua tidak akan bentrok kalau kita bisa mendidik anjing-anjing kita atau mentraining anjing-anjing kita ya guys. Jadi kalian yang mau coba pelihara jenis anjing lain yang ada selain yang ada di rumah kita, itu kalian harus coba dengan cara yang seperti tadi gue bilang, pendekatan, ajak main dan ajak ngobrol. Kalian pasti tahu bagaimana cara mendekati anabul-anabul kesayangan kalian. Oke guys, cukup sekian video yang aku buat hari ini. Thank you yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku Nubuskum, dan jangan lupa juga di like, comment, and share ya guys. Bye.